podcast Bincang. Bincang. Halo. Halo. Balik lagi dengan kita di podcast Bincang. Bincang. Podcast Bincang yang hampir eksklusif di Spotify. Amin gitu dong. Amin. Semoga jadi eksklusif. Amin. Semoga jadi banyak pendengarnya. Amin. Ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan coba hari ini kita akan coba bincang asik tentang dunia kopi atau profesi barista. Wih, wadaw. Apakah barista sebuah pekerjaan atau batu loncatan? Apakah semua orang bisa jadi barista? Itu tema hari baik. ini. Mau bertanya dong, kan Mutia awam banget nih sama kopi, kayak awal mula dari Kalaju dan Mas Alif itu tertarik dengan perkopian ini tuh apa gitu? Awal mulanya itu udah tahun 2000 berapa ya? 2000 sekian lah, 2012, 2013 itu gue kena asam lambung atau mah yang hampir amit-amit akut. Semua pegang apapun gemeteran. gitu emang. Terus gue gitu. tanya-tanya temen gue yang pernah operasi asam lambung, pernah operasi mah, tanda-tandanya gitu kan. Akhirnya gue ada di tanda-tanda itu, gitu kan. Gue takut banget dioperasi. Akhirnya gue berhenti untuk kopi, untuk nongkrong sembari kopi. Jadi gue ganti waktu itu dengan air putih anget atau air putih. Pas ada momennya gue main ke kafe. Waktu itu sebutannya bukan coffee shop ya. Waktu itu gue lagi nongkrong di salah satu kafe. Ternyata isinya kopi-kopian yang waktu itu bahasa gue dan teman-teman adalah kopi mahal atau kopi asik. Nah di situ gue tanya tuh, dia menjelaskan beberapa kopi. Terus gue tanya, gue sempat berhenti kopi sasetan karena penyakit ini dan gue udah nggak tahan, pengen ngopi lagi gitu kan. Dia bilang kopi itu sehat, kopi itu nggak bikin sakit. Berarti yang salah adalah lu ngopi apa? Kopi sasetan pasti kan, kata dia gitu. Iya. Akhirnya di situ dijelasin tentang kopi sasetan, berbahayanya kopi sasetan, segala macem. Akhirnya gue jadi alasan terkuat gue untuk berhenti ngopi saset. Akhirnya gue coba buat ngopi dengan kopi-kopi yang asli, Yang dari biji kopi gitu. langsung dari biji. Dipanjangin, jangan dari biji gitu loh. Langsung dari biji kopinya gue grinder, atau gue beli di pasar pagi, pasar Romangun tuh ada tuh yang dia nyiapin grinder, mau digiling halus atau mau biji kopinya aja yang di toples itu ya. Iya. Toples kaca ya. Nah itu gue mulai berhenti tuh ngopi sasetan. Gue ganti kopi itu dan berhenti ngopi tanpa gula. Kalau kata Kang Mus, ini kopi bukan kolek. Iya. Tapi biasanya kan kopi pakai gula, jangan dibiasain. Ini kopi tanpa gula itu lebih enak dan lebih sehat. Bener gua rasain, kopi itu enak tanpa gula dan kopi itu sehat. Banyak manfaatnya. Oke, berarti dari situ mulai tertarik sama kopi. Mulai tertarik kopi segala macem. Terus sampai akhirnya terjun di tukang kopinya, ngulik kopi buat diri sendiri. Akhirnya terjun ke ngulik kopi buat bikin untuk orang gitu. Oke. Kalau Mas Alif gimana? Tahu lagi nih. Kalau awal tertarik kopi ya karena nongkrong sih ya. Waktu zaman SMA kan kita belum 2016 2017 kayaknya belum ada coffee shop ya. Ada ya, cuman nggak se-hype sekarang kan. Iya. Berarti kan dulu waktu zaman SMA tuh gue nongkrong di warung, di warkop gitu-gitu. Pulang sekolah pasti ngantuk kan. Iya. Ya, ngopi, kopi hitam, kopi sasetan tuh merek kapal tanker atau Indo April gitu-gitu. Dari situ ya udah, kalau misalkan nongkrong sama temen-temen ngopi pasti ngopi, nggak mungkin enggak kan, namanya cowok kan.
Iya. Gitu. Cowok banget. Coba. Oh, kalau cowok harus ngopi gitu. Lah. Ya masa Ya. Emang harus. ya kalau minum soda susu kan itu ya. Sudah gembira. Sudah gembira. Berarti kayak dari inian Kalaju sama Alif nih yang udah dari tahun berapa tuh Kalaju 2012 ya? 2012. Taruhlah 2013. Oke, 2013. Tahu gitu tahu kan. kopi asli gitu ya. Kopi Iya, asli iya. bukan kopi yang sasetan. Oke. Kan yang Mutia tahu nih Kalaju itu kan dari kuliah terus sama aktif di teater. Kok tiba-tiba bisa memilih jadi barista gitu loh? Ngerti nggak sih Kak? Iya paham. Kenapa akhirnya memilih untuk menjadi seorang barista gitu? Waktu itu kayak hampir semua orang ya 90% lah atau hampir semua terdampak sama COVID kan. Iya. Kegiatan atau apapun itu sampai akhirnya beberapa orang mulai jadi nanem gitu-gitu kan. Aduh, tanaman banyak, tanaman jadi mahal-mahal. Iya lagi. Mau tuh begitu tuh. Iya kan? Nah, bener orang lagi. akhirnya mempunyai kegiatan baru. Nah, pada saat itu gue berpikir gue harus punya kegiatan baru gitu kan. Apa ya? Gitu kan. Yang akhirnya waktu itu gue berpikir gue lakuin deh apa yang gue suka. Apa ya gitu kan, di kopi. Nah, gue akhirnya fokus dan serius mencari cara untuk membuat kopi tapi buat orang atau buat tamu atau buat pembeli gitu kan. Ternyata memang ada SOP-nya, ada segala macamnya, ada banyak hal yang harus dipelajari. Nah, di situ gue mulai tertarik tuh di 2020. Gue mulai terjun belajar memahami cara membuat kopi untuk orang. Biasanya gue buat kopi buat diri gue sendiri kan. Iya. Ya takaran gue, semuanya gue, tapi tetap tanpa gula. Ini kopi, bukan kolak. Masih tuh. Masih itu. Gitu akhirnya ya di situ di 2020 pasca belum sih, Belum, itu masih pandemi. masih pandemi ya. PSBB 1, Lagi. PSBB 2, PSBB apalagi gitu kan, percobaan apa segala macam. Akhirnya ya gue fokus di pengenalan dengan alat-alat kopi, cara menyeduh kopi gitu-gitu. Oke, sampai akhirnya tuh kayak, wih kayaknya gue seneng nih jadi barista Iya, gitu ya. dari awal pun gue mikir ini gue ngelakuin hal yang gue suka dulu deh, yang gue seneng dulu gitu kan, berkegiatan. Iya. Dan gue yakin apapun yang kita kerjakan dengan hal-hal yang kita senengin akan enak jalaninnya. Bahkan kalau kita tahu jalurnya, tahu jalannya, bisa jadi ladang kan, ladang kita mencari cuan kayak gitu. Gitu, kenapa Mas Alif kok sampai akhirnya menjadi barista gitu kan? Tadi kan anak kuliahan bimbing gitu kan. Tiba-tiba gitu deh. Tiba-tiba memilih untuk bekerja menjadi seorang barista. Nah, awalnya itu sebenarnya gue memang kuliah tuh sampai semester 6, gue kuliah sampai semester 6. Habis itu cabut. Terus sambil kuliah tuh sebenarnya belum menjadi barista. Gue tuh masih kerja di PIM waktu itu. Wih, Jadi, ngeri. Di ada namanya Gusdet kalau teman-teman tahu. Pusat Jadi Indah. Ini kan Permata Indah Mall. Gitu. Nah, terus 2017 tuh udah hype tuh coffee shop, Mukbang. Seru emang. Pokoknya setelah si film filosofis kopi ini. Kayaknya iya Itu deh. di 2014 apa 2013 gue lupa tuh. Tapi gue nontonnya nggak tahun segitu sih, gue nonton 2018 waktu itu gue. Lu ketinggalan. Gue sih nggak nonton ya. Nonton. Pokoknya bisa nonton film itu, pengen ngopi langsung. Bener. Nah, terus 2017 itu mulai ada coffee shop. Gue sering-seringnya tuh nongkrong sama teman-teman gue di coffee shop. Awal mula kenapa gue pengen jadi barista adalah gue seneng denger suara knockbox diketok. Oh. Gue selalu cerita ini sama orang-orang kalau misalnya ditanya. Gue suka Knockbox banget tuh kalau apa? misalnya knockbox tuh yang buat ampas kopi tuh. Iya. Kan ada pokoknya sih portafilternya yang buat kopi pegangan itunya kan. Itu kalau diketok ke knockbox itu suaranya enak banget kalau di coffee shop. Gitu. Awal-awal gue suka denger itu, terus habis itu kayak
Gue sih mikirnya gini, kenapa gue nongkrong di coffee shop terus kayaknya mahal banget ya, ngeluarin duit terus. Iya, kayak gitu-gitu. lumayan. Pikiran gue kalau misalkan gue kerja di coffee shop kayaknya gue dapat kopi gratis deh tiap hari, gue dapat jatah deh gitu. Kayak gitu sih sampai akhirnya 2018 gue mulai menjadi barista. 2018 gue menjadi barista di ada namanya warung tema di Bangun. 2018 sampai terakhir gue ngebar tuh 2022 berarti terakhir 2022 gitu, awal mulai menjadi barista. Uci gitu aja. Berarti lamaan Alif ya dari 2018 ya, gue kan dari 2020-an tuh. Kalau berkarirnya iya, tapi kan kalau ya penikmatnya kayaknya dari kita sekolah. Dari kita sekolah ya. Pasti banyak dong yang dipelajarin kayak dari awal itu, dari yang tadinya nyari tahu tentang si kopi ini terus sampai akhirnya jadi barista terus nginin ke orang. Hal pertama yang dipelajarin tuh apa dari si barista ini? Boleh Alif dulu. Kok kenapa jadi gue dulu? Kalau barista itu kan nanti gue banyak yang ini nih, banyak yang enggak yang pertama kali lo pelajarin aja gitu loh. Kayak yang pertama kalau menjadi barista atau hal yang pertama gue pelajarin sih sebenarnya ininya ya, cara menggunakan mesinnya, cara penyajiannya gimana, di luar dari lo harus tahu nih ingredientsnya gimana atau beansnya dari mana atau sebagainya. Itu kan berproses ya, seperti itu kan berproses. Cuman gue berangkatnya memang tidak ada basic sama sekali gitu loh. Gue berangkatnya tidak ada basic sama sekali. Ketika terjun di dunia barista berarti sambil proses belajar gitu. Dan kebetulan coffee shopnya menerima yang no experience. Karena bayarannya murah. Karena iya, dibanding yang experience bayarannya pasti mahal dong. Itu sih kalau ya. Kalau juga kayaknya banyak banget belajar gitu. Iya pastilah kalau belajar mah. Ya itulah sidik. Kalau bicara banyak belajar ya pasti banyak belajar. Kalau yang gue dapetin awal mula akhirnya gue jadi tukang kopi itu, gue diinfoin bahwa di dunia kopi itu ada specialty-nya gitu kan. Nah lu pertanyaannya waktu itu lu pilih, lu mau jadi specialty ke arahnya kemana nih gitu kan. Dari kopi susu aja udah banyak, base espresso, terus base kopi susu gitu kan. Kalau misalkan yang manual brew-nya banyak gitu kan, dari metode-metodenya, pengenalan rasa kopi gitu kan. Akhirnya gue memilih untuk di manualan pada saat itu. Selain hanya itu yang gue punya alatnya, dan gue lebih tertarik karena cara mencari aroma dan rasanya tuh dapat banget kalau di manual brew kan. Kayak yang wanginya, terus rasanya gitu kan. Cara kita nyiram tuh kopi gitu kan prosesnya kan asik banget tuh menurut gue ya. Kalau yang nggak paham kan kelamaan banget sih ngopi, tinggal begitu doang aja lama banget, udah kopinya mahal, lama lagi bikinnya. Kadang waktu itu digituin kan. Iya. Sampai akhirnya gue fokus di manualan waktu itu gitu. Belum specialty sih, lebih ke ya fokusnya coba di manualan, di kopi-kopi yang disaring segala macem gitu. Enggak sih, Muti punya pertanyaan buat Alif, karena kan tadi Muti tahu nih kalau Laju udah bilang gitu kan, kayak yang tadi buat coffee shop sendiri tuh gimana gitu loh awal ceritanya. Kan Muti itu kan udah nyambung tuh ya. Kalau Alif pengen tahu gimana awal ceritanya Alif bisa bikin coffee shop. Misalkan ditanya kenapa awalnya bikin coffee shop,
Gak tahu sampai sekarang gak tahu jawaban kayak gitu. Karena memang ini aja, emang impulsif aja. Gue tuh orangnya impulsif. Impulsif. Jadi kayak waktu itu gue bikin coffee shop itu tahun 2020. Waktu Covid tuh. Oh, bareng berarti bareng. Iya, waktu Covid bikin coffee shop. Terus abis itu gue mikirnya gini. Jadi sebelum gue bikin coffee shop itu gue udah apa ya dibilangnya? Pensiun kali ya. Udah nggak jadi barista lagi hampir 6 bulan waktu itu. Oke. Kayak lu dari tahun 2018 jadi barista, terus ya udah jadi barista aja gitu. Nggak yang punya jabatan atau apa gitu. Jenuh juga waktu itu. Nah terus habis itu ada kepikiran untuk gue kayaknya nongkrong mulu nih di coffee shop. Karena kan memang basicnya barista ya ujung-ujungnya nongkrong di coffee shop kan? Iya. Ada kepikiran untuk bikin coffee shop karena gue nggak mau ngabisin duit gue untuk nongkrong di coffee shop orang gitu loh. Gue pengennya gue ngopi sama temen-temen tapi gue dapat untung juga. Dapat income-nya. Gue kepikiran di situ waktu itu. Akhirnya gue coba tuh 2020 bikin coffee shop bersama partner gue waktu itu. Partner in crime Gitu. Tapi hanya bertahan sampai 2021. Setahun ya. Setahun aja itu udah kayaknya empot-empotan banget sih menurut gue ya. Gitu. Terus juga kayak kenapa gue berani untuk bikin coffee shop? Karena gue percaya gue punya kemampuan untuk mengelola si coffee shop ini loh, gitu loh. Mulai dari manajemennya, mulai dari finance-nya, atau mulai dari SDM-nya, gitu loh. Karena kan sebelumnya sudah pernah terjun langsung, gitu. Punya basic-nya. Kayak kalian nih udah belajar lama gitu kan. Terus kayak apa dari semua yang udah dipelajari nih, metode apa yang paling disukain? Kalau gua iya metode manual brew yang kopinya disaring mood. Jadi kopi tanpa ampas. Si kopi ini kita siram dan kita saring pakai saring kertas atau ada metode lain. Jadi nanti turunnya si air ini hanya kopinya dan airnya, tidak ada ampasnya, tidak ada apa namanya? Res-resan kopinya gitu ya. Gitu. Ini ya kalau yang di coffee shop gitu yang kata kayak bertingkat gitu sih dia penyajiannya. Iya, drippernya jejerin, terus pakai server atau tekonya. Server di IT. Gimana sih? Capek banget. Gitu. Ini mbak hostnya begini. Jadi pokoknya intinya itu kopi tanpa ampas, dan biasanya itu nguliknya di kopi arabica. Kalau kopi manual brew, ini gimana cara jelasin ke Mutia, Lip? Ajak Mutia nongkrong. Sering. Tapi lu mesennya ini lemon sereh. Gue ya bang ya, kalau misalkan gue nongkrong di coffee shop nih sama Mutia, gue paling gimana ya? Yang kamu mau apa? Air mineral. Gimana enggak? Marah. Sebenarnya air mineral nggak masalah sih. Nggak masalah. Cuma itu lu bisa beli di warung ya. For experience-nya di mana dong? Kita kan nyari experience-nya, nyari ambience-nya gitu loh. Lah, nongkrongnya kan seneng suasananya. Iya benar. Ya kan, bener. Udah, orang-orang kayak gini cocoknya udah nongkrong di Gultik. Udah iya bener. Kalau nggak di Sate Taichan. Makan udah. Kalau Mas Alif gimana? Metode apa yang paling disuka gitu kan dari yang sudah dipelajari itu? Gak ada lah, dia sukanya sama Mutia doang. Alacot. Kalau gue keterbalikannya dari Bang Laju, berarti kalau Bang Laju kan berarti sukanya yang slow bar atau yang manual ya. Kalau gue karena berangkatnya dari mesin kopi, jadi gue tidak terlalu mengulik untuk metode manual brew karena gue pun tidak suka bang. Gue nggak suka manual brew, for your information nih. Tapi espresso kalau misalkan untuk apa namanya, untuk kalau misalkan ada yang mesen manual brew mau nggak mau kan harus dibuatin gitu loh, maksudnya nggak yang kosong banget gitu. Cuman gue bukan
penikmat manual brew dan gue tidak terlalu experience soal manual brew gitu. Jadi kalau misalkan yang kalau ditanya metode yang disuka ya bikin espresso, bikin latte gitu-gitu yang menggunakan Bisa bikin latte. Gambar apa? Mau gambar apa? Ini Vespa. Vespa matic, Vespa manual. Enggak lah, masih belajar. Kan kayak jadi barista dari 2000 berapa Alif? 2018 sampai dengan 2022. Kalau Kalaju? Apanya nih? Jadi barista. Sampai sekarang masih jadi barista. Dari 2020 memulai karir jadi tukang kopi itu 2020 sampai sekarang tetap kalau sekarang kerja sama orang ngebar gitu kan, dan sekarang mendapat pengalaman baru lagi jadi bukan barista sebenarnya kalau sekarang. Apa tuh? Tukang donat. Kantuk kali. yang teriak kali. Kan udah sama-sama lama ya menjadi seorang barista gitu. Apa yang ngebuat kalian tuh begitu menikmati gitu loh, kayak jadi barista tuh, yang buat kalian enjoy nih, gue di sini nih gitu, happy nih gitu. Gue suka ketemu customer. Gue suka mempresentasikan menu apa aja nih di coffee shop, sampai akhirnya gue suka mempresentasikan menu yang gue buat sendiri gitu. Kalau gue dari situ sukanya. Kayak enjoy banget tuh kayak gitu. Enjoy banget karena gue nggak tahu ya relate apa enggak sama generasi sekarang. Generasi sekarang kayaknya untuk profesi bukan dibilang profesi barista sih. Ini sebenarnya batu loncatan ya, balik lagi ke tema yang kita buat. Sebenarnya mereka kayaknya batu loncatan deh. Gitu. Kenapa? Karena menurut gue barista itu nggak yang terlalu lo harus begini, outfit lo harus begini. Enggak, mereka tuh bebas berekspresi gitu loh. Oh iya. Dan anak-anak zaman sekarang pun ya udah jiwa-jiwanya nongkrong, pasti ketemu customer juga suka kan, pasti gitu. Terus kenapa gue bisa bilang begitu? Karena yang terakhir 2022 tuh gue sering interview calon-calon barista. Ketika ditanya lu sebenarnya mau jadi barista tuh kenapa? Ya sebenarnya ngisi waktu luang aja sih kak. Rata-rata jawabannya kayak gitu. Serius asli. Dan gue pernah ada satu momen gue interview calon barista, ini cewek. Cekurukuk. Cewek bener. Gue interview calon barista. Gue tanya udah punya basic atau belum? Belum kak. Baru suka ngopi aja, tapi nggak tahu cara bikinnya. Kesini naik apa? Pakai supir kak. Sehari-hari nanti kalau kerja pakai apa? Dianterin supir kali. Pas gue lihat tasnya Coach. Wow. Terus habis itu gue selalu nanya ekspektasi gaji berapa gitu, range-nya dari hitungannya per bulan deh. Ya paling minta 4,6 aja kak. Enggak. Langsung kayak gaji gue nggak segitu anjir di sini. Berapa minta gaji berapa? Dia minta 4,6 bro. Ya tapi nggak masalah sih, maksudnya kan untuk orang yang belum tahu dunia ini kan ya udah bebas. Tahu dunia ini nggak tuh. Dia bebas untuk menentukan sebenarnya. Karena pertanyaannya gitu kan, mau digaji berapa gitu kan. Ekspektasi gaji berapa? Kalau ekspektasi kan harus tinggi kan. Iya betul. Kalau bisa ya samain aja kayak Mas gimana? Kayak bapaknya ya. Samain aja kayak Mas yang interview. Gitu. Itu kali ya. Lu wawancara Livi Renata kali. Kayaknya ya. Iya, kan waktu itu gue tahu ini lucu. Ya, sebangsanya lah. Iya kan, lucu banget. Denger ceritanya Livi kan gitu kan. Kayak dia ngisi waktu luang, dia kerja di kafe gitu kan. Tapi dia makan di kafe itu. Dia makan di kafe itu, di kafe itu, pulang pergi dijemput supir gitu kan. Sebenarnya kalau untuk nyari barista, gua sesuai pengalaman gua waktu bikin coffee shop ya, gua lebih suka yang no experience bang atau mood. Kenapa begitu? Karena menurut gue yang no experience itu dengan mudah kita bentuk gitu loh. Mau kita kayak gimana, mau coffee shop kita kayak gimana gitu.
Terus abis itu ya nurut-nurut aja gitu loh dibanding yang experience. Gue nggak menyalahkan yang experience ya. Iya paham. Yang experience pasti punya kapasitas sendiri gitu. Itu kan tadi Alif udah cerita ya, kayak ini loh yang bikin dia happy gitu. Kalau Kalaju apa? Kalau gue sih karena alasannya adalah gue suka kopi, gue suka ngopi gitu kan. Hidup gue tanpa kopi seperti hidup tanpa kamu ya. Kalau bicara kopi tuh suka banget karena gue pengen ngopi yang enak gitu kan, dan gue pengen orang ngerasain kopi yang enak gitu loh. Jadi kayak secara kalau hospitality lu yang Alif suka kan ngobrol, nah itu pasti tuh ketika lu menawarkan atau menjelaskan sesuatu yang lu suka kan, jadi kayak nyambung aja gitu kan. Nah gue suka di situnya, dan gue menantang diri gue kalau bicara ngobrol sama orang. Gue menantang diri gue untuk bisa sosialisasi atau bisa ngobrol dengan banyak orang, karena kan gue kalau sama orang yang gak dikenal kan gitu kan kayak agak susah beradaptasi banget kan. Gue kan anaknya introvert banget. Gitu, maksudnya kayak gue menantang diri gue buat gue harus bangun dan punya relasi, punya teman banyak. Bukan teman yang dari kecil doang gitu kan. Jadi akhirnya gue nantang diri gue buat jadi barista yang ketemu customer, dateng ngobrol, nanya gitu kan. Gue banyak dapat ilmu banyak dari si tamu yang dateng gitu kan. Dapat pengalaman banyak dari tamu-tamu yang datang. Nah itu yang gue suka tuh dari si jualan kopi ini. Apalagi yang apa tuh? Enggak, itu kayak apa tuh? Udah gitu. Ya kalau itu kan tadi yang apa yang kalian suka ya. Tapi ada nggak sih kayak selama kalian jadi barista tuh ada satu hal yang bikin kalian tuh ih apaan sih lo gitu? Apaan sih? Ih nggak suka nih gue nih yang kayak gini nih gitu. Iya di tempat yang sekarang sih ya gitu kan. Akhirnya gak tau kenapa tuh ada tuh di Instagram gue lihat tuh si barista nyanyi sembari praktekin kerjaannya dia. Satu gajinya cuma satu. Dia bikin kopi dua kerja job desknya 2 3 bersihin apa gitu 3 job desknya kadang 3 nyiramin tanaman. Gue nyiramin tanaman males banget gue. Gitu. Jadi yang sekarang ini ya job desk di barista itu banyak banget sih gitu kan. Dan gue juga pengen nanya-nanya gitu loh ke teman-teman senior atau teman-teman barista yang sudah lama, job desk yang harus dilakukan barista tuh selain cleaning area, cleaning bar gitu-gitu kan, apa iya mesti nyiramin tanaman juga gitu kan, atau hal-hal yang tiba-tiba ada sesuatu yang di lantai ini ada yang putih-putih gitu kan. Kenapa putih mau diapain gitu kan. Berarti sebenarnya kayak lo seneng cuma ada berarti ada dari eksternal lah yang bikin lo nggak suka gitu kan. Iya betul. Karena kan harusnya kan fokus di kopi kan. Iya. Ya. Apa nungguin? Kalau Mas Alif ada pengalaman yang nggak enak nggak gitu selama jadi barista atau? Selama jadi barista, kalau gue pengalaman nggak enaknya kayaknya gue nggak tahu ya. Maksudnya gue selama jadi barista enjoy aja sih. Maksudnya kan dari awal pun gue udah tahu kalau gaji barista tuh segini gitu. Makanya buat yang untuk jadi profesi kayaknya harus diperhitungkan deh buat yang jadi profesi ya. Tapi untuk yang jadi batu loncatan ya nggak apa-apa untuk dapat experience-nya gitu. Terus yang tadi masalah Bang Laju bilang apakah job desk barista tuh nyiram tanaman atau apa gitu-gitu. Gue dari 2018 sampai terakhir gue 2022 di coffee shop ya rata-rata memang job desk-nya tuh merangkap gitu loh Bang. Kayak lo harus cleaning kamar mandi, lo harus nyiram tanaman gitu loh. Karena
menurut gua kita memposisikan diri sebagai customer juga bang. Oke. Gitu. Ketika customer datang ke coffee shop entah coffee shop lu atau tempat lu kerja dengan keadaan bunga kaktusnya tiba-tiba udah meninggal atau bunganya atau pohon-pohonan udah apa namanya udah layu gitu kan nggak enak dilihatnya Iya kan. sih. Terus habis itu owner nyuruh siapa lagi kalau bukan barista gitu loh. Kecuali ada beberapa tempat yang besar-besar ya, contohnya Starbucks atau apa gitu, dia kan punya cleaning service sendiri ya. Tapi untuk skala-skala coffee shop yang ya udah beneran coffee shop itu ya tugas barista pasti merangkap gitu loh. Di tempat gua terakhir tugas barista juga ngecat atau ya maksudnya itu sebagai ya udah bukan beban gitu. Kayak kita ngerasa memiliki tempat ini dan ini rumah kita. Ketika kita ada tamu pasti kita akan nge-treat dia bagus lah gitu. Sekarang kan kopi tuh lagi ngetren banget ya. Kayak apa ya, bisa dibilang malah sudah menjadi lifestyle gitu loh untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Terus kayak pekerjaan barista tuh kayak pekerjaan yang wah gitu loh. Kayak yang wah gitu. Dan jadi banyak nih yang pengen jadi barista juga gitu kan. Dari Alif dan Kalaju, ada nggak sih tips and trick untuk menjadi barista gitu? Nah ini balik ke tadi dari Alif ya, batu loncatan atau profesi gitu kan ya. Nah ini kalau gue sih ngelihatnya perspektif dari guanya aja yang berbeda sama Alif gitu kan. Sebenarnya bisa jadi profesi sebenarnya kalau nggak yang setengah-setengah, atau standarnya kan kita jangan setengah-setengah deh gitu kan. Kalau lu nyebur ya nyebur, kalau lu nyelam ya nyelam, kalau lu kelelep ya lu kelelep, nantinya lu akan bisa berenang dan ke dasar sendiri gitu kan. Nah, bisa jadi profesi sebenarnya. Kalau misalkan jadi batu loncatan tuh kayak yang kalau anak sekarang tuh bukan batu loncatan kalau boleh mikirnya, mereka tuh mereka mencari jati diri mereka gitu kan. Dan sekarang yang dekat sama mereka adalah sosial media. Coffee shop barista sudah bukan lagi habit. Dulu kita ngopi habit, ngopi datang sini, kalau ke rumah bertamu mau kopi gak? Kopi jangan lu tawarin, suguhin gitu kan. Kalau sekarang tuh udah lu ngopi keren gitu kan. Dulu kan kita bukan cari kerennya kan. Iya benar-benar. Dulu kita bukan cari kerennya ya kita teman ngobrol, teman begadang yang ngopi. Betul gitu kan. Mau jam berapapun kopi gitu kan. Apalagi kalau habis makan ngopi. Wah, itu gak bisa dibayarin dengan angka. Habis makan nih terus ngopi, ngerokok, ditelepon. Kerjaan, tak dulu ya, lagi sibuk menikmati hidup kayak gitu. Kalau batu loncatannya bukan batu loncatan, lebih ke perspektif yang mereka akan mencari jati diri mereka dan mereka dekat dengan sosial media. Yang lagi FYP di sosial media mereka mungkin barista, coffee shop, kayaknya keren nih dengan penampilan yang fashionable banget gitu kan, tato kecil-kecil gitu-gitu kan. Tapi kak, aku nggak bisa bikin kopi, tapi aku punya tato kecil, gimana? Oke, masuk besok training. Kak, tapi aku nggak bisa bikin kopi gitu kan, tapi baju aku crop semua, masuk. Gila gitu kan sekarang gitu kan ya. Emang cara jualan dan cara kita buat menyambut tamu ya, selain dari penampilan yang good looking gitu betul, yang ramah, harus grooming lah. Iya, itu dia. Makanya kadang good looking orang nyangkanya harus cantik, harus ganteng gitu, padahal kita kelihatan rapi dan enak dilihat, enak dipandang tuh sebenarnya udah good looking gitu. Jadi bukan batu loncatan, lebih ke mereka akan nyari jati diri mereka melalui sosial media. Ada yang jadi content creator gitu. Akan menjadi batu loncatan kalau mereka meninggalkan itu semua gitu. Kayak lu tiba-tiba 5 bulan stop di barista,
makanya lu bilang diri lu batu loncatan, tapi akhirnya lu balik lagi jadi sebuah owner coffee shop, kan jadi profesi. Betul. Kalau menurut gue, untuk menjadi seorang barista ya lo harus tulus gitu loh, karena ini kan sesuatu yang lu bikin sendiri ya, masa sesuatu yang lu present ke orang. Kalau misalkan lu present ke orang dengan mood lu yang jelek atau dengan situasi lu yang aku di rumah broken home gitu, pasti nanti kopinya nggak enak kan gitu. Terus kalau balik lagi profesi, iya sih menurut gue barista pasti ada jenjang karirnya. Betul. Gitu. Cuman jenjang karirnya nggak terlalu yang gimana gitu, nggak terlalu yang ya lu jangan compare profesi barista dengan profesi BUMN atau yang mana gitu loh. Ya syukur-syukur kalau misalkan lu sudah bisa membuat kopi atau nanti nextnya lu ditunjuk owner, bisa nih manage store-nya gimana, jadi store manager gitu, nanti naik lagi gitu loh. Yang penting lu ikhlas sih ngejalaninnya. Iya, Gitu. semua pekerjaan kan sebenarnya ada jenjang karirnya ya. Betul semua pekerjaan ada jenjang. Makanya triknya adalah coba fokus aja, coba loyalitas gitu kan. Kalau kata Mary Riana tuh suka atau gak suka, apa yang sudah lo ambil selesaikan. Betul. Gitu kan. Ngerti nggak Mut? Ngerti. Gitu. Walaupun lu nggak pernah tahu selesainya kapan, tapi lu harus jalani, dan ketika lu sudah tidak suka ya lu harus selesaikan dengan cara apapun, bukan pergi dan menghilang. Wah, gitu. Jadi nggak kerasa ya, kayak kita kayak udah ngobrol lama, bohong nggak di pers. udah 30 hari ya. Iya. Jadi sekian dulu perbincangan kita hari ini. Gitu kan, ada yang mau disampaikan Alif atau Kalaju? Ditunggu aja, insya Allah gua sama Alif pengen usaha dagang bareng. Amin. Kita dagang kopi lagi, Bang. Kita dagang kopi, kita dagang kulineran. Yang paling keren adalah kita pengusaha F&B. Wih, ngeri banget. Jual alkohol. Jangan. Karena keuntungannya besar. Iya, risikonya juga cowok. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih semua yang sudah ikutin kita terus. Tetap bareng-bareng sama kita dan asik-asik sama kita. Wih, mantap. Bye-bye. Podcast Bincang. Bincang. Bye.